kita mesti cek pada diri kita berkaitan dengan kalau kamu ya nggak pakai emas sampai gigi emas tadi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi untuk itu dalam komunikasi tadi kan menarik ya, dalam komunikasi sebutnya komunikasi dan peran, hasil dari data dari pelatihan ini adalah secara umum anak-anak mempersepsikannya positif, komunikasi dan peran orang tua itu positif. Nah, ini adalah materi ini lebih untuk menguatkan saja bagaimana orang tua dalam berkomunikasi adalah konsep diri dulu. Konsep diri ini adalah bagaimana kita jadi orang tua tuh pede gitu ya, nyaman, pede. Oke, anak aja pede nih, apa yang harus aku kembangkan lagi gitu ya, harus kita kembangkan lagi dibandingkan dengan konsep diri yang mungkin aduh aku yakin gak ya bisa deh kok ini ya, apa aku bisa apa ini ya gitu ya. Nah kita mesti ngecek tuh bagaimana konsep diri kita. Kenapa? Karena anak bisa merasakan, anak tuh bisa baca gitu ya, karena ada radarnya, ada radar dia tahu orang tuanya ini yakin atau tidak sama dia, dia tahu orang tuanya ini percaya diri gak sebagai orang tua gitu ya, atau dia bisa ngarahin atau mengarah-arahkan orang tua untuk sesuai dengan keinginannya gitu. Kemudian adalah kemampuan untuk mendengar. Nah, kemampuan untuk mendengar yang baik itu kadang kita mendengar yang baik kita rasa dengan cara kita ngarahin atau nasihatin. Padahal untuk anak remaja pada saat dia jadi pendengar, kemampuan mendengar ini adalah benar-benar hanya mendengar, sifatnya lebih paraphrasing, yaitu mengulang. Seperti kepada sahabat apa? Oh gitu ya, seru banget. Wah, oh ya, begitu. Oh kamu keren bener. Terus apa yang kamu lakukan? Oh iya, terus lah gitu ya. Itu adalah kemauan. Jadi kelihatannya anak akan merasa, orang tua ayah sama bunda nih tertarik ya sama cerita aku gitu ya. Seperti itu. Kemudian dalam mendengar juga dalam untuk anak remaja posisinya sudah tidak lagi berhadapan begini, tetapi kalau bisa kita menghadap seperti yang disebut dengan teknik mendengarkan seperti kita sedang menonton sesuatu di bersebelahan. Kita di bersebelahan, nggak hadap-hadapan muka sama muka. Kenapa? Makin remaja muka anak kita makin kalau lebih nyebelin, bikin kita kesel gitu ya. Jadi kita berhadapan sebelah-sebelahan ya. Nah dengan bersebelahan ini kita ngomong, oh gitu, oh iya ya. Padahal kita sebel, ya ampun anak kita digituin lagi sama temennya ya, misalnya gitu ya. Nah muka kita pun bisa kita sesuaikan ya, kita jadi anak juga nggak perlu melihat, anak tidak merasa dinilai, orang tua juga bisa tampil dengan lebih wajar, dan seperti itu anak akan lebih nyaman untuk bisa menyampaikan banyak hal yang dia bisa ceritakan. Kemudian skill experience, bagaimana kita terbiasa untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan kita kepada anak kita gitu ya. Kalau kita bilang anak saya sejak anak pandemi ini jadi lebih banyak diam di kamar aja gitu ya, tentunya orang ayah bunda tahu pandemi ini membuat anak-anak lebih banyak berhubungan dengan internet dan itu tidak bisa dipungkiri. Nah atau anak kita juga jadi lebih pendiam atau lebih asik sendiri gitu ya, kita juga ngecek selama ini kita begitu nggak gitu ya. Kita apakah sudah terampil untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, dan perasaan kita kepada anak kita. Misalnya kita mengatakan, aduh alhamdulillah seneng banget hari ini kita dapat makanan, dapat kiriman dari tetangga gitu ya. Atau kita mengucapkan, aduh sedih sekali bunda mendengarkan berita duka tadi, misalnya gitu ya. Sehingga dengan itu dia juga akan belajar bahwa ayah bunda itu terbiasa untuk mengekspresikan berita hari buruk atau hari baiknya dia bisa ceritakan dengan wajar, dan anak bisa tahu bagaimana cara mengelolanya seperti itu. Kemudian emosi juga kita perlu menampilkan untuk dalam komunikasi bagaimana mengatasi emosi yang konstruktif. Konstruktif itu apa? Yang bisa disampaikan tetapi dengan tepat dan sehat dan wajar gitu ya. Artinya kalau kita merasa sangat tidak suka dan perbuatan dia atau merasa kecewa, kita bisa mengatakan bahwa bunda merasa saya
merasa titik-titik jika kamu titik-titik gitu, atau karena kamu titik-titik gitu ya. Jadi tepat gitu, kita kecewanya pada perilaku dia yang mana dan kita sampaikan. Nah, kalau biasa di dalam mengelola emosi dengan diam, nah ini paling banyak ya, diam atau memendam perasaan, anak juga akan mempelajari itu. Sehingga pada saat dia menampilkan hal itu bisa saja sebetulnya dia belajar dari bagaimana orang tuanya mengatasi emosinya. Kemudian di dalam penting bagaimana terlatih untuk berkomunikasi secara terbuka, bebas dan terus terang dengan baik dan tepat gitu ya. Karena penting juga mengajak anak ngobrolnya seperti apa gitu ya, caranya seperti apa. Baik. Nah, itu menjadi tantangan sebagai orang tua untuk menjadi sahabat anak. Nah, sahabat anak ini di sini dengan zamannya bukan hanya sahabat secara apa ya, secara langsung dalam keseharian secara fisik, tapi juga sahabat secara maya gitu ya. Jadi penting kita bisa kalau sahabat tuh apa ya, kadang sahabat itu kadang nggak perlu bertemu sering-sering, tapi dia bisa tahu apa yang kita rasakan gitu ya. Atau seorang sahabat itu akan selalu ada untuk anak gitu ya, untuk dirinya gitu ya. Sahabat itu akan menjadi pendengar dan terus. Dan tantangan kita menjadi sahabat anak ini, tantangannya adalah di dunia maya ya. Nanti ayah bunda boleh lihat ya, anak-anak sekarang di usia SD ini sekarang di usia pubertas sudah mulai menggunakan ya, bukan WA tapi menggunakan Discord ya. Discord itu boleh dilihat, boleh dipelajari. Itu tantangannya luar biasa karena di sana banyak sekali Discord ini banyak sekali komunitas-komunitas dan pengaruh negatif biasa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang hal itu. Nah, kemudian untuk menjadi sahabat, kita penting untuk mendampingi anak yang pertama berkaitan konsep dirinya. Ini anak-anak kita sudah pubertas, jadi penting sekali kita memastikan anak-anak kita ini memiliki konsep seperti apa, gitu ya. Nah, konsep diri di sini adalah berkaitan dengan pertama dengan seksualitasnya, kenyamanan dia terhadap dirinya. Apa itu seksualitas? Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia tampilkan, dia nyaman senyaman-nyamannya sesuai dengan jenis kelaminnya. Sehingga dia akan bisa katakan sama dia, kalau kamu senengnya kalau dipuji orang, dibilang ganteng, keren, cakep, kece, cantik gitu ya, pintar, apa gitu ya, pujian-pujian apa yang kamu ingin orang lebih nyaman gitu ya, lebih nyamannya apa. Kemudian dengan seperti itu kita bisa lihat tuh, oh anak kita nih di wilayah yang mana gitu ya. Kemudian dia bisa mencitra dirikannya, aku gayanya kayak gini loh, bunda kayak gitu, aku gayanya begini. Nah, ini juga penting untuk kita bisa mendampingi anak menemukan gitu ya, menemukan gayanya gitu. Jadi jangan kita akan temukan anak mungkin akan mencoba, pada saat dia mencoba gayanya, kemudian kita akan mengatakan, oh gitu ya gaya kamu, oh kamu ini ya, kalau kamu boleh mengatakan kamu nih passion kamu apa gitu ya. Anak-anak tuh sekarang udah bisa. Saya sama anak kelas 4, 5, 6 tuh udah, saya gayanya sport gini. Saya ada yang bilang saya tuh sukanya black vintage gitu. Jadi warna-warna gelap tapi apa namanya? Saya juga baru tahu ya. Tetapi model yang jadul. Jadi pakai sweater, pakai apa gitu-gitu. Kemudian ada lagi yang lebih kebicara tentang feminin atau apa. Nah, atau kalau laki-laki dengan gayanya yang apakah lebih gaya yang serius atau gaya yang gaya santai ya, sportnya gimana gitu ya. Kita ajak anak untuk menemukan dirinya. Nah, pada saat menemukan dirinya, kita hindari untuk apa? Mengkritisi tentang penampilannya gitu ya. Misalnya anak sekarang nih dengan pandemi badannya jadi besar-besar ya, karena larinya ke makanan. Nah, kita yang nyediain makanannya kan gitu ya, tetapi kita juga sering
mengomentari penampilannya. Aduh, anak bunda jadi besar gitu deh. Ih, kamu makannya yang ini gitu ya. Mungkin kita ngomongnya ngerasa anak kita masih anak-anak, padahal dia sudah menuju pubertas dan dia langsung merasa aku ya, aku nggak ini banget ya, nggak glowing ya. Ya, nah itu penting gitu ya di anak-anak. Jadi kelihatannya kita bercanda, tapi anak-anak menghayatinya itu bagian dari seksualitasnya. Kemudian kita juga perlu ngecek ada yang nggak tepat nggak di dalam penghayatan dia terhadap seksualitasnya. Contoh, pada anak laki-laki yang sudah mimpi basah, ayah harus main untuk berteman dan ngobrolin tentang mimpinya apa sih, dan menurut kamu apa yang kamu hayati dengan mimpi itu. Karena kasus-kasus yang saya ini banyak, bukan banyak ya, ada beberapa yang berkaitan dengan penghayatan negatif terhadap mimpi basahnya. Kemudian di usia dewasa, anggaplah di masa remaja akhir gitu, dia mengatakan bahwa saya kayaknya ibu saya gitu kan, saya kayaknya suka tertariknya sama laki-laki. Kenapa? Pada saat digali masuk ruang konseling, tentunya penghayatan dia terhadap seksualitas itu adalah bahasanya nggak pernah jelas laki atau perempuan gitu ya. Nah, dan dia nanya sama bundanya, bunda kalau mimpi basah biasa sama siapa? Basah tuh yang dimimpin itu apa sih, laki atau perempuan gitu ya. Terus atau dia nanya dengan cara yang dia tahu lah ya, karena itu yang saya dapetin dari klien saya, dia bilang soalnya bunda saya bilang kalau mimpi basah tuh perempuan. Nah, yang bisa jawab itu kan sebetulnya ayahnya gitu ya, karena bunda nggak pernah mimpi basah gitu ya. Nah, bundanya menjawab pada umumnya gitu ya, seperti itu. Nah, dan pada saat dia menjawab jawaban yang nggak tepat, kemudian ada penghayatan negatif terhadap seksualitasnya dan dia mulai gamang dan ragu, apakah saya sebetulnya laki-laki yang normal atau tidak. Kemudian untuk perempuan juga seperti itu, kebencian dia terhadap rasa sakit, kebencian dia terhadap masa-masa menstruasi dengan kerepotannya, perasaan itu ditampik ya, ditiadakan oleh ibunya atau orang tuanya, membuat dia merasa bahwa aku benci banget sama perempuan, kenapa perempuan mesti kayak gini gitu, aku nggak mau jadi perempuan misalnya gitu ya. Nah itu juga kasus-kasus ini juga cukup beragam yang masuk di ranah begini. Nah itu jadi penting sekali di dalam seksualitas ini kita memastikan anak kita menghayati dirinya seperti apa. Nah kemudian kenapa? Karena mereka ingin mengasah dirinya apakah saya normal atau tidak gitu ya. Kemudian di sini strateginya dihindari menggoda, apalagi kalau anaknya sensitif ya. Kemudian memberikan ruang bagi anak dan remaja, memberikan pujian terhadap prosesnya, jadi bukan hasilnya, jadi prosesnya. Ih, kamu terampil banget nyoba-nyoba itu ya, nyoba-nyoba nyoba-nyoba mua gitu ya, nyoba-nyoba dandan misalkan anak perempuannya, atau kepada anak laki-lakinya, mas kamu milihnya bagus banget ini, baju kamu bagus gitu kan misalnya. Nah kita lebih memberikan pujian pada prosesnya, kemudian latih mengembangkan diri sendiri dengan menurut kamu bagaimana gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ini sikap mendengar aktif, di mana kita mendengarkan dan pada saat dia sudah mendengar aktif, dia juga sudah mulai mengembangkan berkaitan dengan aku dan pemikiranku. Jika dia mulai mengkritik kita juga gitu ya. Dan pada saat mengkritik kita seringnya adalah defensif gitu. Nah, pada saat dia mengkritik, kita boleh mengatakan, oh gitu ya menurut kamu. Menurut kamu baiknya emang bunda sama ayah bagaimana? Gitu, seperti itu. Kalau misalnya kita rasa yang dia harapkan itu sulit kita lakukan, kita bilang, aduh iya sih ya, idealnya emang begitu, tapi bunda masih ya. Kemudian strateginya adalah menciptakan anak jadi narasumber. Jadi boleh kita meminta anak untuk mas kalau yang kayak gini apa sih, misalnya tentang Discord gitu ya, kita nggak tahu nih, terus kemudian kita tanya sama anak, kamu tahu aplikasi Discord nggak gitu, di situ ada apa sih, yuk ajarin dong ayah sama bunda kayak gimana. Kemudian
hindari kritik gitu ya, perbanyak di dalam teknik mendengar ini adalah pacing baru leading. Jadi pacingnya lebih banyak. Pacing itu apa? Menyamakan. Oh iya, jadi yang kamu maksud teman kamu itu toksik gitu ya. Iya gitu ya. Nah itu baru satu, mau nyamakan. Kemudian yang menurut kamu dengan kamu menghindar itu jauh lebih baik. Iya, dua ya. Kemudian dan kamu mencoba untuk mengatasinya dengan menangis dan itu membuat kamu lebih nyaman. Iya, tiga. Nah, baru kita kalau kita mempacing, nyamain 3 kali, semakin banyak ya tentunya kalau anak kita semakin sulit ya passingnya menjadi lebih banyak, baru kita. Jadi dengan semua yang kamu lakukan itu, apakah kita merasa nyaman misalnya, baru kita leading. Dan menurut kamu dengan kondisi kamu itu, apa yang bunda bisa ayah lakukan, kita baru bisa leading. Kemudian di sini dengan seperti itu anak akan merasa didengarkan. Kemudian yang ketiga adalah penting untuk mengajar anak tentang kebutuhan bedanya kebutuhan dengan keinginan. Di sini adalah latihan untuk mengendalikan diri. Karena apa? Pada saat anak tidak punya skema tentang di kepalanya tentang apa yang jadi kebutuhan dan keinginan, anak jadi tidak bisa mengatur atau mengendalikan diri terhadap sesuatu. Contoh misalnya anak-anak yang sudah terpapar game dengan gaya game yang sekarang itu bisa sekali belanja sesuatu dari game itu sendiri untuk belanja tentang mainan-mainan di game dan tanpa sadar biayanya cukup banyak. Padahal itu bukan sesuatu yang kebutuhan, adalah keinginan. Nah, di sini adalah pada saat kebutuhan dan keinginan kadang-kadang anak menjadi pada saat ditolak sesuatu yang diinginkan dia akan bilang gak ada yang ngerti aku sih, bahwa itu penting sekali buat aku ya. Nah ini kita perlu sekali untuk mengajari dia apa yang disebut dengan liatin saya ini lupa. Oke. Kemudian yang keempat adalah konsep pertemanan dan penghayatan terhadap lawan jenis. Tadi juga menarik ya dengan hasil bahwa hampir semua merasa pacaran itu tidak wajar. Nah, kita sudah pada fase di mana anak kita sudah secara normal, secara tahap perkembangan sudah tertarik sama lawan jenis. Dan kalaupun belum tertarik, dia sudah punya penghayatan terhadap lawan jenis. Jadi penting sekali kita mengamati pertemanannya saat ini. Nah, kondisi pandemi itu memang membuat satu perkembangan emosi dan sosial anak yang mungkin tidak berkembang secara optimal ya, karena lebih banyak di rumah. Nah, tetapi nanti kalau sudah dalam kondisi yang lebih ya, lebih sehat lagi, lebih baik lagi, itu juga bisa menanyakan tentang anak dia pertemanannya saat ini, apa yang dia hayati tentang pertemanan. Kemudian kalau misalnya ditanya teman kamu, sahabat kamu, menurut kamu tuh siapa? Apa yang membuat kamu merasa dia jadi sahabat? Kenapa kamu berteman dengan dia gitu? Kalau misalnya apa sih kerennya dia gitu? Apa yang membuat kamu suka main sama dia gitu ya, seperti itu. Nah, di sini adalah dari konsep apa yang maksud teman menurut dia, apa yang dimaksud dengan sahabat menurut dia. Kemudian gali tentang konsep lawan jenis, apakah lawan jenis itu dihayati positif atau dihayati negatif gitu ya. Kemudian bagaimana anak kita berperannya dalam kelompok gitu ya. Apakah anak kita sebetulnya lebih suka menjadi leader atau anak kita sebetulnya lebih menyukai untuk mengikuti saja apa yang ada dalam kelompok. Kemudian bagaimana penghayatan dirinya sendiri dibandingkan dengan teman dan kelompoknya. Nah, itu penting untuk kita tahu bagaimana pemahaman dia berkaitan dengan konsep pertemanan dan lawan jenis. Nah, di sini penting kita akan mengajarkan anak dengan baik. Yang baik itu adalah berkaitan dengan aturan norma ya. Kemudian yang benar adalah berkaitan dengan yang baik itu berkaitan norma yang normatif gitu ya, yang ada pada umumnya gitu ya. Kemudian yang benar ini adalah sesuatu yang mungkin dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Kemudian yang sehat adalah pertemanan itu harus memberikan sesuatu
dampak positif dan memberikan sehat. Sehingga isu-isu tentang anak aku tuh toxic gitu ya, terus menilai, menjudgment terhadap lingkungannya bahwa teman-teman saya tuh toxic atau apa, itu juga dia bisa dengan tepat gitu, apa yang dimaksud dengan itu gitu ya. Terus bagaimana cara untuk mengatasinya. Di dalam pertemanan ini juga penting kita mengkaitkannya dengan apakah itu situasi beresiko. Jadi pada anak-anak sekarang, situasi beresiko itu juga berkaitan dengan lingkungan. Bagaimana dia, misalnya anak itu tidak bisa berinteraksi dengan luas gitu ya. Nah, buat dia situasi beresiko itu adalah pada saat dia harus datang ke sekolah dan ketemu semua temennya. Bayangkan ya, banyak sekali kasus-kasus yang masuk di klinik adalah anak-anak tuh nggak berani pada saat ada yang tidak mau masuk sekolah gitu, karena udah terlalu nyaman. Dan kenapa terlalu nyaman? Biasanya karena ada masalah berkaitan dengan bagaimana dia merasa bahwa pertemuan dengan teman-teman itu adalah sesuatu yang sangat beresiko. Nah, penting untuk melakukan role play. Oh ya, jadi menurut kamu gimana? Ya, teman-teman saya tuh pada judes, teman-teman suka sama saya gitu ya. Padahal jangan-jangan tuh penilaian dia. Kemudian kita lakukan, oke, kamu yang jadi teman kamu, bunda jadi ayah jadi kamu gitu ya. Apa yang dilakukan teman kamu, terus bagaimana dia harus berperilaku, bagaimana dia berusaha untuk mengatasinya, dan seperti itu. Dan seperti itu, kita akan membuat list situasi beresiko menurut kacamata dia tuh apa saja. Dan jangan kita membandingkan dengan diri kita, ya ampun, masa kamu malu sih, ayah tuh aja nggak kayak gitu kan. Nah, itu kita penting untuk mengecek bagaimana dia menghayati situasi-situasi beresiko, dan kemudian upaya apa yang dia lakukan, apakah upaya itu efektif atau tidak, dan kita membantunya dengan mempraktekkan, mensimulasikan, melakukan bermain peran gitu ya. Untuk apa? Untuk menciptakan skema di kepala dia. Kalau ada masalah begini, cara ngadepinnya mungkin begini, cara begini. Nah, di kepala dia udah ada. Sehingga di referensi di kepala sudah ada, pada saat dia menghadapi situasi beresiko itu dia tahu cara untuk mengatasinya. Kemudian di sini salah satunya juga situasi beresiko adalah berkaitan sama dampak negatif dari teknologi ya, baik dari persaingan di dunia maya, banyak-banyakan yang dapat subscribe, kemudian atau banyak-banyakan yang dapat like, banyak-banyakan yang dapat temen gitu ya di dunia maya gitu. Kemudian itu juga berkaitan sama ada cyberbully gitu ya, ada berkaitan sama terpapar pornografi maupun adiksi internet, games atau sosial media gitu ya. Ada yang cuma senangnya scroll gitu ya, nggak ada yang dilihat, tapi itu makan waktu dia luar biasa gitu ya. Nah, ini juga penting buat ayah bunda mengetahui tentang perbedaan antara penggunaan sesuatu games itu sehat atau tidak sehat gitu ya. Jadi kalau misalnya dia masih melakukannya itu dengan perasaan yang sangat sesuatu yang sangat dia lakukan dengan bersemangat dalam kehidupan dia, tapi pada saat dia melepaskan itu dia bisa tidak ada emosi di situ. Jadi misalnya kalau misalnya anak lagi main atau lagi terakses sama internet, kemudian kita bilang udah ya sholat dulu atau makan dulu, terus dia oke, aku tinggalkan, dan dia bisa dengan lepas seperti itu anak itu masih sehat. Tapi kalau dia sudah sampai marah-marah, apa sih ini, terus sampai hentak-hentak, sampai kakinya menghentak-hentak gitu, itu sudah tidak sehat gitu ya. Nah, kalau tidak sehat di dalam perkembangannya adalah dia harus yang disebut dengan dia harus istirahat atau dengan detox ya. Detox itu adalah istirahat, puasa apa? Puasa terhadap internet itu sendiri. Berapa lama? Seperti dokter ya, secara fisik kalau kita tidak sehat, mulailah dengan 3 hari istirahat. Kalau masih belum ini nambah lagi waktunya. Belum lebih baik, akan lagi nambah lagi waktunya ya. Itu yang dilakukan juga di dalam kasus-kasus yang berkaitan sama adiksi game yang sudah sampai mengganggu proses pikir dan emosinya, itu di psikiatri RSCM sudah mulai ada ya. Kemudian di sini adalah yang terakhir berkaitan
berkaitan daya lentur resilience atau di sini sebutnya adalah ketangguhan gitu ya. Dan dalam ketangguhan ini anak dengan kondisi pandemi nggak punya pengalaman terhadap situasi yang sulit ya pada saat mereka uh, harus kembali ke sekolah. Mereka ada yang mengalami kekhawatiran. Nah, ketangguhan ini perlu dibangun adalah dengan apa yang dia miliki, apa yang dia punyai gitu ya. Kemudian apa yang kita punyai, kemudian di sini dia akan kamu punya apa? Oh, aku ini, dia menulis gitu ya, yang dia miliki apa saja. Aku punya keterampilan, aku punya ini, aku punya itu adalah sesuatu yang bisa secara materi bisa dia dapatkan gitu ya, atau dia memilikinya gitu ya. Sedangkan I am di sini berkaitan tentang dirinya. Aku ini siapa? Oh, aku adalah anak yang periang, aku adalah anak yang periang dan juga pemarah, atau aku adalah anak yang suka teratur misalnya gitu. Nah, itu dia juga mengembangkan tentang siapa diri dia. Kemudian sama I can, apa yang aku dapat. Nah, ini adalah berkaitan dengan dia dapat melakukan apa saja, keterampilan yang sebetulnya berkaitan dengan baik keterampilan hidup maupun keterampilan ilmu yang dia miliki. Nah, dari sini dengan seperti itu kita bisa mendampingi anak remaja kita lebih sehat, lebih sehat dan lebih baik gitu ya, sehingga kita bisa mengembangkan pribadi-pribadi tangguh yang soleh, alim gitu ya, berilmu dan tentunya bertanggung jawab. Demikian paparan dari materi ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu Evangeline atas materinya untuk menghadapi anak remaja ya. Jadi materi ini bukan hanya untuk ayah bunda, tapi juga untuk bapak ibu guru yang mengajar di kelas anak-anak remaja 4, 5, dan 6. Selanjutnya mungkin tanya jawab ya, Bu Evangeline, ada yang sudah direct message ke Bu Eva? Sudah. Saya itu cukup banyak. Mungkin kita kasih dulu yang bertanya langsung mungkin ya secara terbuka, baru nanti ditutup dengan pertanyaan, atau mau dibacakan dulu yang maksudnya saya jawab atau gimana? Silakan. Ini yang di kolom chat ini ya. Ini sepertinya hanya pernyataan ya, atau mau bertanya dulu ya? Pernyataan ini, ya, yang tadi masih pernyataan. Saya perempuan kelas 5, katanya Billyku udah ada burgernya nih Pak, #fat Billy. Dia mulai memperhatikan perubahan di tubuhnya. Lalu sebagai orang tua tidak melakukan body shaming pada anak, justru saya fokus pada makanan bernutrisi. Mungkin Bu Eva Angelin mau memberikan komentar atau bagaimana? Oke, baik. Jadi kita akan jawabnya dari yang itu ya Mbak, ya Kak ya? Ya, baik. Ini karena ini ditujukan untuk terbuka, Ibu Santi Rupawan Caleska ya. Baik, dia sudah memperhatikan perubahan di tubuhnya, betul sekali Bunda, dia sudah memperhatikan. Saya tidak melakukan body shaming pada anak gitu ya, tapi justru fokus pada makanan bernutrisi. Ya, jadi pada saat dia mengatakan Bu Evangeline sepertinya terputus ya. Oke, sepertinya mohon maaf Bunda, Bu Evangeline terputus. Ya. Ini bagaimana, atau mau dibantu? Tadi kelempar? Iya. Ya, jadi Bunda benar sekali, anak Bunda Budi bahwa dia sangat terbuka ya untuk menciptakan tentang pendapatnya terhadap tubuhnya. Nah, pada saat seperti itu mungkin kita bisa akan menanyakan, menurut kamu yang idealnya gimana
kayak gimana. Iya ya, burger ya, kok kamu lucu banget sih bisa bilang begitu gitu kan. Nah itu dengan seperti itu kita akan bisa memfokuskan eh, mendengarkan yang dia katakan itu sebetulnya kita pastiin itu sifatnya sebetulnya negatif atau enggak. Kedua, kemudian kita akan nanyakan sama dia kira-kira kita mau atur makanan yang kayak gimana nih gitu ya. Misalnya bahasanya anak sekarang tuh kalau yang apa yang itu suka body goals-nya apa gitu ya. Nah dengan seperti itu kita bisa membantu untuk bisa mencapai apa yang dia harapkan gitu ya. Nah jadi fokus ya negara juga itu nggak bisa kasih pinjaman sama kita keluar kalau emisinya tinggi, apalagi kita kan pemimpin G20 G20 kan, Mohon itu makanya ya. kita kementerian keuangan, SDM sama KLHK. Nah ketua maaf ya, ini grupnya tidak tahu apakah karena baterainya tinggal 47%, biasanya sih enggak ya. jadi sampai bisa Sehingga kenapa jadi perusahaan mati terus. BUMN yang tidak Oke, nah gitu ya Bun. Kemudian yuk pertanyaan berikutnya adalah jadi dana ekspansinya dibukukan. Ya, ini tadi halo, apakah terdengar? terdengar Bunda Bu Eva? Ya, ada yang direct message berkaitan bagaimana mencairkan komunikasi kepada anak yang memiliki trauma background terhadap konsep ayah dan kakak laki-laki ya. Trauma background terhadap ayah atau figur laki-laki gitu ya. Nah ini kita bisa lakukan dengan cara dan komunikasinya adalah kita menyamakan dulu yang disebut dengan pacing, baru kemudian leading. Yaitu apa? Kita akan mencairkan dengan gini. Bunda lihat kamu kalau sama ayah dan kakak, kamu kelihatannya ada ini, ada sesuatu yang nggak nyaman gitu ya. Kamu jadi katakan perilaku apa yang misalnya kamu jadi ketus, kamu jadi nggak happy atau kamu kelihatan nggak nyaman. Baru kemudian misalnya dia jawab iya emang begitu misalnya. Nah kemudian kita akan mempacing lagi, iya ya emang sih ya sejak kapan merasa begitu. Nah kita perlu ngecek dulu sejak kapan dia merasa mengalami penghayatan trauma itu sendiri. Baru kemudian kalau skala terganggunya dia dengan relasi dengan ayah dan kakak laki-lakinya, kita akan tanyakan sama dia, kamu terganggu gak dengan hal itu? Kamu tidak nyaman gak? Kemudian kita lakukan dengan skala 1 sampai 10, kalau kita terganggu, 10 itu sangat terganggu, kamu di skala berapa? Kondisi kamu mengukurnya skala berapa? Oh begitu ya, ya ampun. Kalau dia kata skalanya di atas 6, itu tandanya udah luar biasa ya. Jadi 1 sampai 3 itu sebetulnya sesuatu yang nggak nyaman tapi masih bisa ditolerir. Kemudian 3 sampai 5 itu nggak nyaman, mulai terasa tapi dia masih bisa mengatasinya gitu ya. Kemudian 5 sampai 7 itu udah nggak nyaman tapi masih bisa menjalani fungsi. Kemudian 7 sampai 8 sampai 10 itu biasanya sudah terganggu berkaitan sama fungsi sosialnya. Nah, kita cek kalau sudah sampai 8 ke 10 skala terganggunya, tanyakan sama dia, menurut kamu kamu perlu nggak mendapatkan profesional untuk bisa mendengarkan apa yang kamu rasakan. Bunda sih paham apa yang kamu rasakan, tapi mungkin kamu bisa butuh konselor atau psikolog dan itu. Nah, kalau masih di skalanya 3 sampai 5, ya udah kita tanyakan upaya yang kamu lakukan apa untuk ngatasin gak nyamannya. Nah, kalau kita rasa dia enggak, aku masih bisa kok, aku masih bisa melihat hal yang positif dari relasi kakaknya, kita bisa tetap ya udah jalanin aja. Tapi kita akan bilang sama dia, kalau kamu merasa sudah lebih tidak nyaman, skalanya jadi lebih naik, kamu perlu bantuan seperti itu. Keluar lagi ya
Bu Eva Angelina. Ini ada pertanyaan-pertanyaan juga. Mungkin sambil menunggu Ibu Eva, saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang memang bisa kita jawab. Oh, sudah ada. Oke. Mohon maaf ini. Saya pernah bilang, Pak, saya mau ke Medan, nutut nggak? Ya. Saya berapa kali ngajak kalau mau dinas. Ya. Ada. Bentar ya, saya Saya kemana dia? Saya udah berapa kali ngajak. Gimana proyek ke Medan? Bapak kamu ke Medan? Nah, nggak usah lah ada proyek, angkat saja. Betul, ada proyek. Saya ngajak kemauan saya ke Baik. Medan kemarin. Saya Dia nggak mau ajak, dia nggak mau. Rasanya lagi. Bu Nova kenapa mau menjawab? boleh. Tadi kalau tidak salah saya baca yang ada di chat itu ada yang minta dijelaskan terkait dengan Discord ya. Ya. Karena memang ya mungkin kalau untuk perkembangan nanti mungkin bisa dengan Bu Eva, dan terkait dengan hal ini kan terkait dengan yang ada di lapangan dan juga mungkin terkait dengan laporan ini juga ada yang minta di-share terkait dengan laporan anak-anak, juga mungkin nanti saya bisa bantu untuk jelaskan. Seperti itu ya, sambil menunggu Bu Eva kembali. Kalau nanti Bu Eva sudah kembali, nanti bisa dilanjutkan oleh Bu Eva. Baik, Ibu saya sudah kembali. Saya mohon maaf karena saya nggak tahu, saya sebetulnya lagi berada di rumah sakit tempat saya praktek, di rumah sakit Ibu dan Anak Kemang Medical Care, karena jam 1 saya ada klien sampai nanti sore. Jadi saya dari pagi untuk bisa memenuhi ini semua. Nah, mohon maaf ya, saya nggak tahu kenapa jaringannya begini ya. Baik, ada lagi yang bertanya tentang bagaimana cara memberitahu anak untuk tidak melihat atau menonton unsur pornografi atau gambar buruk gitu ya, gambar buruk. Oke. Nah, bad picture kalau bahasanya teman-teman yes adalah bad picture. Tapi kita caranya di sini adalah kita perlu melatih. Jadi sebetulnya di Al-Quran di surat An-Nur ya, kita sudah bahas 31 sampai 33 berkaitan dengan yang disebut dengan menahan pandangan ya, gitu, menahan pandangan atau disebut dengan gadul basor. Nah, caranya di situ adalah kita bilang banyak sekali kondisi di internet atau di dunia ini adalah kita bisa melihat hal-hal atau sesuatu yang buruk gitu ya, yang tidak baik. Contoh, misalnya kita di jalan melihat orang telanjang yang sedang mengalami gangguan jiwa, kemudian kita melihatnya, kemudian bagaimana supaya kita tidak merekam dalam ini kita ada caranya. Nah, Islam itu sudah mengajarkan dan itu ada di Al-Quran, yaitu menahan pandangan dengan mengalihkan. Jadi penting sekali kita perlu mengalihkan bola mata kita ke tempat yang lain, kemudian sambil kita lakukan aktivitas lain, atau kita menundukkan mata kita dengan bola mata kita tundukkan ke bawah, atau kita itu cara, jadi teknik mengalihkan. Jadi teknik jurus alih pandangan itu menjadi kekuatan kita di dalam menghadapi dunia ini gitu ya. Jadi mengalihkan itu adalah tadi, mengalihkan ya, hanya bola matanya belajar untuk kita akan tetap bertemu. Kita tahu di situ ada orang yang baik, perlu kita lihat, tetapi kita tidak merekamnya. Jadi hasil dari neurologi bahwa kalau merekam itu adalah dengan gini, 3 detik, 1, 2, 3, blok, itu udah terekam. Gitu kekuatan. Makanya kalau kita ada di YouTube atau kita klik itu skipnya berapa coba? 3 sampai 5 ya, 6 ya. Kak Nova nih yang anak sosmed nih, apa Kak? Berapa Kak? 6 ya. Jadi tapi ada juga yang 3 detik, ada juga yang 3. Jadi sebetulnya cukup untuk membuat anak melihat. Nah, kadang kita
dalam kondisi dia belajar online, tidak bisa dipungkiri itu mungkin dia terpapar atau dia melihat sesuatu, atau dalam kehidupan sehari-hari dia bertemu atau melihat atau hal-hal yang menurut dia secara objek itu buruk gitu. Ini kan adalah dia belajar untuk jurus alih ya. Kalau saya juga bilangnya jurus mengalihkan. Jadi teknik mengalihkan, bola mata diturunkan gitu ya, kemudian dia tetap berjalan. Artinya atau dia menundukkan ke bawah dan dia jalan. Kenapa? Karena pada saat dia tidak sengaja, satu kali dia tidak sengaja, itu masih dibolehkan. Artinya di Al-Qur'annya bahwa nggak sengaja. Tapi pada saat dia lihat nggak sengaja terus dia berulang lagi, nah itu udah haram kan. Nah itu yang makanya belajar untuk dia mengalihkan supaya pertama tidak ada yang perlu kita rekam sesuatu yang kita anggap buruk dan tidak sehat gitu ya. Jadi penting sekali kita belajar memilih sesuatu yang perlu kita lihat dan hanya baik tapi juga sehat atau tidak sehat gitu, seperti itu. Nah, kemudian teknik ini penting sekali untuk kita mengajarkan anak dibandingkan kita lebih banyak melarang atau hati-hati loh ya, kamu jangan lihat, kamu jangan lihat loh, bener loh, jangan sampai lihat pornografi loh, nah gitu ya. Bolak-balik kita ngomongin jangan lihat pornografi, direkam anak apa? Nah, pornografi gitu ya, cek terus langsung keluar. Tapi lebih baik anak jurus alihkan. Boleh kita tulis sama dia gambar buruk menurut dia apa saja. Terus gambar yang tidak sehat atau hal-hal yang tidak sehat yang tidak perlu dia lihat itu apa saja, karena banyak contoh ya di anak-anak itu ada juga misalnya dia mengatakan bahwa ya relasi anak dalam pertemanan dia tidak mau sekolah karena dia nggak suka sama temennya karena temennya pernah melakukan sesuatu yang menyakiti dia. Penting untuk ngajarin anak untuk membuat salah satu dari tekniknya keterampilan itu adalah dia punya skill untuk dia bisa mengatasi bagaimana dia tetap sekelas dengan orang yang dia tidak suka, tapi dia tetap bisa menjalani kehidupan dia di dalam nah itu penting. Jadi di sini yang berkaitan pornografi sudah jelas ada di Al-Quran kuncinya, dan kita sudah lakukan insya Allah ya ayah bunda mohon doanya. Ini sudah dalam proses pengambilan data dan yang tertarik untuk ikut terlibat juga silakan nanti hubungi saya karena saya akan melakukan pemeriksaan di mana anak itu menggunakan teknik gaduh untuk mencegah anak terhadap pornografi gitu ya. Jadi insya Allah yang tertarik, anaknya mungkin pengen dilihat, boleh nanti saya kasih linknya, kemudian nanti anak akan mengisinya secara online gitu ya. Berkaitan dengan tarafnya dia di mana dan kemampuan sumber daya yang bisa dia lakukan apa. Kemudian ada ayah ini menarik sekali, ada seorang ayah yang bertanya juga